Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tati. Ya, terima kasih Bu Tati sudah bisa datang kemari ya. Jadi sebelumnya kan Bu Tati menyampaikan mau melakukan supervisi. Benar. Akan melakukan supervisi. Jadi tahapan sebelum observasi supervisinya nanti itu ada yang namanya pra observasi. Jadi sebelum Ibu tampil di kelas, kita berbincang dulu. Ini yang dinamakan pra observasi. Baik, di sini saya ada yang mau saya tanyakan ke Bu Tati. Jadi dari kegiatan kita ini sebenarnya tujuannya untuk pengembangan diri kita, pengembangan diri kompetensi gurunya. Semoga kedepannya bisa jadi lebih baik kan, bukan? Ya. Baik Bu, nanti ini Ibu akan mengajar di kelas mana Bu? Di kelas 4 Pak, saya mengambil kelas 4. Nanti akan memilih mata pelajaran IPAS, terutama pada materi kegiatan ekonomi, yaitu tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Oh iya, menarik ya Bu ya, kegiatan ekonomi ini. Tujuannya nanti apa? Tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya Pak, saya fokus kepada pengertian dari kegiatan ekonomi itu, yaitu pada pengertian produksi, distribusi, serta konsumsi. Kemudian juga saya nanti akan berfokus pada mempraktekkan jual beli pada kegiatan ekonomi. Berarti anak kayaknya harus aktif dulu ya? Iya Pak. Untuk fokus penampingan kita nanti ini, yang saya amati fokusnya di mana ya? Saya lebih fokus ke ini Pak, ke keaktifan siswa. Oh iya. Karena kan dalam setiap proses pembelajaran itu kan Pak, aktifnya siswa yang diharapkan. Semua siswa bisa aktif, itu yang saya harapkan, seperti itu Pak. Pelaksananya nanti menggunakan strategi apa? Mungkin kalau strategi saya mencoba untuk membagi kelompok Pak. Di dalam kelas itu kan nanti ada terbagi siswa yang pintar, sedang, dan yang ibaratnya agak kurang ya Pak. Jadi saya disisipkan di setiap kelompok itu ada yang pintar, sedang, dan rendah, dan juga agar mereka tuh menggunakan tutor sebaya. Jadi kalau mereka tidak paham bisa bertanya ke temannya. Jadi saya kelompokkan seperti itu. Baik Ibu, kalau sepertinya rancangannya sih sudah bagus. Cuman semoga nanti pelaksanaannya lebih bagus lagi. Amin. Harapan Ibu ini gimana Bu setelah nanti kegiatan ini? Untuk harapannya Pak, saya berharap nanti siswa-siswi itu lebih aktif dalam proses pembelajaran, karena kan terutama untuk kegiatan ekonomi ini kan penting Pak di kehidupan sehari-hari juga. Jadi saya berharap siswa itu bisa lebih aktif dan bisa menerapkannya nanti ke kehidupan sehari-hari. Baik Bu, Bu Tati, apa yang Ibu sampaikan ini saya terima. Jadi untuk bahan saya nanti setelah observasi. Baik. Tadi selesai ini, oh iya Ibu, kapan ininya majunya? Majunya insya Allah habis ini Pak. Setelah istirahat langsung saya maju. Oh ya, pas jam saya kosong juga. Iya Pak. Baik Bu, terima kasih. Semoga yang direncanakan bisa dengan lancar ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya Bu. Sampai ketemu lagi nanti kalau sudah siap panggil saya ya Bu. Siap Pak. Terima kasih Bu Tati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini bertemu lagi kita di pembelajaran apa? Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Oke, kita doakan bersama-sama. Semoga teman-teman kalian yang tidak hadir pada hari ini, kalau sakit bisa diangkat penyakitnya, bisa lekas sembuh, dan bisa kembali mengikuti pembelajaran pada hari ini. Jika memang ada urusan keluarga, semoga urusannya cepat diselesaikan agar bisa kembali mengikuti pembelajaran di kelas. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita masuk pada materi yang baru. Setelah
dataran tinggi, dataran rendah. Masih ingat apa itu dataran tinggi? Apa? Yang memiliki Tinggi 600 sampai 1000 meter ke ya. atas. Kalau dataran rendah, 500 ke bawah. ya. Tepuk tangan dulu. Oke, untuk selanjutnya contoh dari dataran rendah, dataran tinggi masih ingat? Apa ada contohnya? Gunung. Selain gunung? Bukit, dataran rendah. Pokoknya yang tinggi-tinggi Bu, dataran tinggi ya. Yang rendah-rendah, dataran yang rendah-rendah, dataran rendah ya. Oke, sekarang lagi tangan semua. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran baru pada hari ini, Ibu mau ngecek semangatnya dulu. Mudah-mudahan masih semangat, tidak kalah semangatnya juga untuk pembelajaran hari ini, biar tetap sama seperti semangat yang kemarin-kemarin. Tepuk semangat! Sekali lagi, tepuk semangat! Oke, hari ini kita masuk pada materi baru, yaitu apa? Ada yang tahu? Oke, benar. Kegiatan ekonomi. Ada 3, yaitu terdiri dari produksi, ya, dan distribusi dan konsumsi. Nah, dari kegiatan ekonomi ini, pembelajaran pada hari ini, Ibu berharap tujuan pembelajarannya adalah kalian dapat menjelaskan dan mengerti tentang arti dari produksi, konsumsi, serta satu lagi apa? Produksi. Bukanlah produksi, konsumsi, dan distribusi. 3 kegiatan itu. Selain itu juga Ibu harapkan kalian dapat mempraktekkan bagaimana caranya jual beli. Kenapa Ibu mau yang mengharapkan seperti itu? Agar kalian nanti di kehidupan sehari-hari, ini kan pasti ayah bundanya ngajak nih ke pasar kan? Pasti kalian lihat proses jual beli. Pasti nanti akan ketemu juga dengan yang namanya proses, ada namanya produksi, ada yang namanya distribusi, dan ada yang namanya konsumsi. Nanti kita akan ulas semuanya pada materi hari ini. Silahkan sekarang siapkan bukunya dan kita akan mulai belajar. Berapa? Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam Bu, ya Bu. Mohon izin Pak Yusuf, saya menghadap Bapak untuk menanyakan terkait observasi yang Bapak lakukan di kelas saya. Menurut saya Pak, dalam proses pembelajaran yang saya lakukan itu sudah sangat benar ya Pak, menurut saya. Tapi kan Bapak sebagai observer saya memohon untuk menyampaikan apa kekurangan saya, karena menurut saya pasti ada kekurangannya Pak. Baik. Terima kasih Bu Duhai. Jadi berapa hari yang lalu kan Ibu ngajar ya. Siap Pak. Di situ memang saya sudah melihat secara keseluruhan bagaimana penampilan Ibu, performa Ibu ya. Jadi kalau menurut saya Bu, sebelum menurut saya nanya dulu menurut Ibu ya. Ya bukan sebelum menurut saya nanya dulu. Benar. Menurut Ibu sendiri ya. Jujur ya Bu ya. Siap Jujur. Pak. Siap. Menurut Ibu secara pendapat Ibu pribadi jujur, kira-kira apakah pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan di modul? Bagaimana proses pembelajarannya? Apakah semuanya sesuai dengan yang Ibu harapkan? Menurut saya ya Pak ya, kalau untuk dari proses pembelajaran yang saya lakukan dengan modul itu sudah sesuai Pak. Tujuan juga sudah tercapai. Namun Pak, balik lagi kembali kepada keadaan kelas yang masih belum bisa saya kontrol. Karena
di kelas itu kan jumlah siswa juga lumayan Pak, jadi untuk mengkoordinasikan kelas itu masih sangat sulit itu menurut saya. Tapi kalau untuk proses pembelajaran sudah sesuai dengan dulu, insya Allah sesuai Pak. Baik Bu, pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin itu kan selama 2 jam pembelajaran ya Bu. Iya. Tujuannya kemarin apa tujuan pembelajarannya? Saya melakukan untuk pada proses kegiatan ekonomi Pak. Iya, produsen, kemudian apa itu distribusi, konsumsi, dan produksi. Kegiatan ekonomi ya Bu? Iya, kegiatan Ya. ekonomi. Baik, dari pembelajaran Ibu sendiri sudah menilai tadi karena terlalu ramai ini Pak, 30 siswa. Iya. Jadi ada kekurangannya mungkin pengelolaan kelasnya kan Iya, menurut benar Ibu Pak. ya. Pengelolaan kelas yang masih sulit saya jangkau ya Pak, maksudnya sulit masih saya olah seperti itu. Kalau menurut Ibu pribadi ya, kita kan ngajar nih udah biasa ngadepin siswa. Benar Pak. Yang menyebabkannya jadi ramai itu apa sih? Karena tadi itu ya Pak ya, pembelajaran itu kan tidak mengacu kepada semua siswa Pak. Jadi mungkin ada beberapa siswa yang merasa pelajaran itu kurang menarik sehingga beralihlah ke posisi yang dia inginkan. Jadi itulah sulit terkontrol, tidak bisa memfokuskan untuk mereka semua ke saya seperti itu Pak. Karena kan tidak semua bisa menerima pembelajaran seperti itu Pak. Nah ini Bu, ini kan merefleksi ya Bu ya. Iya. Jadi kalau bisa kita jawabnya itu jujur ya Bu, terus terang. Biar perbaikannya itu nanti terasa nyata Bu, perbaikannya. Jadi kalau menurut Ibu lagi ya, dari penampilan Ibu itu kalau kita skalakan 1 sampai 10 itu kira-kira di skala berapa ya Bu? Untuk proses pengelolaan kelas saya masih rasa untuk rating saya masih 7,5. Saya tidak mau untuk pengelolaan kelas terlalu tinggi karena bagi saya masih belum bisa untuk menarik perhatian siswa sebelumnya, itu yang masih saya tidak bisa saya raih. Ya. Baik Bu, jadi masalah yang Bu rasakan ini tentang pengelolaan kelas. Benar. Menurut Ibu ada nggak sih sebenarnya alternatif bagaimana supaya pembelajarannya itu berjalan kondusif? Jadi siswa tadi itu bisa Ibu kondisikan. Bagaimana menurut Ibu kira-kira solusinya? Sebenarnya sih Pak, kemarin ada saya ini ya Pak, searching kan sekarang sudah ini media juga sudah banyak ya Pak. Ada beberapa, cuma saya ragu untuk menjalankannya. Pertama, kemarin ada media alternatif game, karena anak-anak ini kan sekarang dunianya dunia game. Ada game pembelajaran yang bisa membuat fokus mereka tuh satu seperti itu. Hanya kemarin saya berpikir ragu untuk melakukannya. Ragunya adalah mungkin 30 siswa itu bisa tidak ya mengarah seperti itu, makanya tidak saya lakukan. Sebenarnya untuk melakukan kondusifan kelas kita harus mengambil perhatian anak-anak dulu, salah satunya tadi untuk melakukan game pembelajaran itu. Ya, baik. Jadi kalau memang Ibu ragu dengan solusi Ibu ini, ada nggak kira-kira Bu solusi alternatif selain yang dari game ini yang bisa membuat Ibu supaya tidak ragu lagi untuk melaksanakannya, jadi pembelajaran itu bisa berjalan lancar? Alternatifnya Bu selain yang game itu tadi? Mungkin itu ya Pak, saya bagi kelompok dengan saya langsung mengarah kepada kelompok-kelompok itu. Jadi saya kayak berkumpul sama mereka, diskusi mereka langsung ke mereka. Jadi mereka fokus ke saya. Mungkin menurut saya itu solusi alternatif. Jadi itu langsung turunnya per kelompok. Dari solusi-solusi yang Ibu pilih ini ada alternatif, ada yang game, itu semuanya saya lihat itu menarik semua ya. Semoga saja bisa terlaksana. Pelaksanaan perbaikannya kira-kira kapan Ibu menggunakan yang alternatif dengan yang rencanakan tadi ini? Secepatnya sih Pak, karena ini juga tidak mau memakan waktu lama. Nanti materinya nanti terlalu lama juga susah Pak. Jadi insya Allah selanjutnya pekan depan atau beberapa hari kemudian. Ya. Baik, semoga yang Ibu jalankan ini, bukan semoga ya Bu, tapi memang karena itu memang tugas kita. Jadi yang Ibu ucapkan ini harus Ibu laksanakan ya Bu. Jadi harus apa namanya Bu? Semangat, ibaratnya harus tanggung jawab ya Bapak Ibu. Nah, kita harus tanggung jawab sesuai yang Ibu sampaikan. Jadi yang kita sampaikan bukan hanya sekedar omongan belaka, tetap harus ada bukti nyatanya Bu ya. Jadi
semoga yang Ibu rencanakan ini, kalau menurut saya pribadi ini memang baik Bu, karena memang anak SD itu game. Sependapat dengan yang disampaikan Pak Bapak pendidikan kita Pak Ki Hajar Dewantara, memang dunianya anak, lingkungannya itu bermain. Nah, jadi memang kalau untuk anak SD itu kalau bisa disisipkan sambil bermain itu lebih baik. Nah, anak yang awalnya fokusnya kemana-mana, insya Allah jadi fokus ke Ibu. Nah, jadi menurut saya ini alternatifnya ini bagus, solusi dari Ibu. Semoga secepatnya bisa Ibu laksanakan. Saya tunggu nanti Bu berikutnya kalau Ibu udah mau melaksanakannya, biar saya observasi lagi ya Bu ya. Jadi ada perubahannya, semoga ada perubahannya. Jadi yang lebih baik. Terima kasih sebelumnya Ibu Rati. Semoga ini jadi amal ibadah pahala kita ya Bu ya, karena memang mengajar, mendidik anak ini Kewajiban. Iya. Baik, terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Pak. Mungkin Ibu ada jam lagi. Jadi supaya kelas tidak kosong kan jam istirahat selesai ini, boleh Ibu langsung masuk ke kelas lagi. Terima kasih sebelumnya ya Bu Tati. Sama-sama Pak. Terima kasih juga ya Pak ya, Iya, yang sudah mana? memberikan pendapat. Insya Allah saya lakukan lagi biar kedepannya lebih bisa lebih bisa berjalan dengan baik. Iya. Terima kasih Pak Yusuf. Ya, terima kasih. Pasti bisa Bu. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bu. Oh, iya. 8 menit Bu.